Inilah Nurli Chan, seorang siswa yang setiap harinya harus keluar dari negaranya dan menuju ke Indonesia hanya untuk bersekolah. Korang pernah tak tengok filem 5 Menara yang menggambarkan tentang Pondok Moden Darussalam Gontor Indonesia? Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa netizen Indonesia itu yang menyuruh saya mereaksi Indonesia. Katanya macam ini, geng. Bang, sekali-sekali reaksilah Indonesia, jangan Malaysia terus, biar fair, biar adil, katanya macam itu. Nah, oke. Kebetulan saya ini sekalian akan memberikan informasi kepada korang semua, kepada kalian semua, entah orang Indonesia ataupun orang Malaysia. Nak tengok video ini, boleh silahkan untuk menambah wawasan dan juga menambah informasi. Ini ada salah satu wanita, anak-anak, dia orang itu masih sekolah, usianya itu sekitaran 17 tahun. Namanya itu Nurli Chan. Dia orang itu setiap hari pulang pergi masuk ke Indonesia, sementara dia itu berada di Sarawak, Malaysia. Dan yang membuat saya pelik lagi, dia orang ini kalau sampai balik ke Malaysia itu lebih dari pukul 4 petang, dia boleh disaman ataupun dipenjara oleh pihak kepolisian ataupun imigrasi Indonesia. Nah, tentunya ini pasti ada alasan-alasan tertentu kenapa dia itu lebih memilih bersekolah di Indonesia daripada di Malaysia. Nah, kronologinya itu macam mana, kita simak dulu videonya. Inilah Nurli Chan, seorang siswa yang setiap harinya harus keluar dari negaranya dan menuju ke Indonesia hanya untuk bersekolah. Namun ia harus sudah balik ke negaranya lagi jam 4 sore, sebab jika tidak, ia akan ditahan di Indonesia. Nurli Chan Amoy, seorang siswi SMA yang memilih sekolah di Indonesia, padahal ia tinggal di Malaysia. Sontak Nurli Chan Amoy pun harus pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia setiap harinya. Nah, ternyata melintas dari Malaysia ke Indonesia sudah dilakukannya sejak masih SD. Nurli Chan menempuh perjalanan lintas negara dari rumahnya yang berdomisili di Serikit, Malaysia. Sementara sekolahnya di SMA Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bangkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Dan bak seperti seorang Cinderella, Nurli Chan ini harus pulang sebelum langit gelap. Hal ini karena waktunya di Indonesia hanya dibatasi hingga pukul 4 sore. Nurli Chan lahir dari pernikahan ibunya yang berasal dari Indonesia dan ayahnya yang berdarah Serikin, Malaysia. Namun ia bersekolah di Indonesia karena keputusan ibunya yang merasa lebih nyaman dengan sistem pendidikan di Indonesia. Oh, ternyata hasil persilangan antara orang Indonesia dan Malaysia ya, geng. Mohon maaf, bukan persilangan ya, karena persilangan itu macam kasar sangat ya. Hasil perkawinan orang Indonesia dan juga Malaysia. Jadi ya wajar saja kalau memilih sekolah di Indonesia, sebab orang tua seorang ibunya itu asli kelahiran orang Indonesia. Jadi dia orang itu tahu pendidikan di Indonesia itu macam mana. Dan dia orang kenapa tak memilih sekolah di Malaysia? Mungkin dia orang tak tahu program-program di Malaysia itu macam mana. Mungkin ya. Sebenarnya hal-hal macam itu juga banyak sih, geng. Ada beberapa tahun lalu itu orang-orang Indonesia yang memilih sekolah ke Malaysia, yang setiap harinya itu berolah-alik. Tapi antara dua negara, Indonesia dan Malaysia ini tetap tegas, geng. Di antara perbatasan yang sangat-sangatlah dekat sekali. Orang Indonesia apabila ke Malaysia ada tujuan tertentu, misalnya pun sekolah, itu pun dibatasi juga sama. Orang Malaysia kalau ke Indonesia itu pun juga macam itu. Sebetulnya itu sama. Kenapa ini tak diterapkan di seluruh Indonesia, geng? Kenapa hanya di bagian-bagian tertentu saja?
atau di pelosok-pelosok saja. Kalau ini semuanya itu diterapkan di Indonesia, wah keren ini geng. Seperti contoh ya, di Bali. Di Bali sana itu banyak warga-warga asing dari luar negara. Yang paling banyak itu bule. Dan warga-warga asing di Bali sana itu banyak yang berniaga, yang seharusnya itu tak boleh karena merugikan negara. Negara tak dapat apa-apa, tak dapat pajak, dan lama-kelamaan Indonesia ini boleh dijajah oleh negara lain. Itu yang harus diperketat lagi sebetulnya ya. Kenapa tak mencontoh macam di Malaysia? Di Malaysia perniagaan itu sangatlah ketat, geng. Bahkan di sana itu harus memakai lesen. Kalau tak ada lesen boleh tahan, entah itu warga asing ataupun warga tempatan. Lagi-lagi warga asing di Malaysia itu memang langsung tak boleh berniaga. Memang khusus warga tempatan Malaysia saja. Sebetulnya di Indonesia pun juga sama sih macam itu. Cuman peraturannya itu tak sampai ke lapangan, kurang ketat macam itulah. Ini menurut saya, sepengetahuan saya, karena saya tengok juga dari media-media sosial, lewat stasiun televisi dan lain-lainnya. Nah, di video berikutnya ini saya akan memberikan informasi juga tentang pendidikan kepada korang semua. Ini ada salah satu wanita Malaysia yang bersekolah lagi di Indonesia, tapi bukan sekolah biasa lah. Ini sekolah pondok. Pondok itu kalau di Malaysia kan rumah-rumah kecil kan, tapi kalau di sini itu tempat untuk mencari ilmu beragama ataupun bisa dikatakan pesantren. Nah, yang membuat aneh lagi, dia orang itu pelik ketika bersekolah ataupun mencari ilmu agama di Indonesia. Yang orang katanya itu harus mandiri, semua itu dilakukan sendiri, katanya macam itu. Tapi kita butuh fakta. Oke, langsung kita simak saja videonya. Korang pernah tak tengok filem 5 Menara? Ia menggambarkan tentang Pondok Moden Darussalam Gontor Indonesia. Mesti ada yang pernah tahu kan? Pondok tu kira famous jugalah dekat Malaysia dengan kat Indonesia. Jadi, jumlah santri dan calon yang nak masuk dekat Pondok Moden Darussalam Gontor Indonesia ni seramai 10,000 orang dan hanya terpilih 8,000 orang saja. Dan sayalah salah satunya. Alhamdulillah. Dan view dekat pondok tu sangatlah cantik, iaitu dikelilingi dengan sawah padi. Jadi kalau kita nak belajar, kita nak baca, nak hafal, kita tengok sawah padi memang sangatlah cantik, subhanallah. Tapi panas sikit lah kan. Dan dekat Gontor tu kita tak akan nampak tukang sapu sampah dengan security. Sebab apa? Sebab semuanya student sendiri, santri sendiri yang akan buat. Pagi, petang, santri yang akan sapu sampah, dan malam, santri akan hari satu lain iaitu jaga malam. Bergile-gile supaya memastikan Gontor selamat dan mengajar kita cara untuk berdikari. Dekat Gontor ni yang paling menarik adalah bahagian bahasa. Bahagian bahasa sebab apa? Sebab kami hanya boleh cakap dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggeris sahaja. Selain daripada tu tak boleh. Tak kisahlah bahasa Melayu ke, bahasa Indonesia ke, Korea ke, tak boleh. Betul ke salah ke, kena berani cakap je. Dan setiap hari akan dapat kosakata yang baru, akan dapat vocab yang baru, 3 vocab yang baru, dan akan menambahkan kosakata kami dan dapat improvekan bahasa yang kita nak cakap. Tapi kalau kita langgar peraturan bahasa akan dapat denda. Saya pernah kena denda, iaitu menjadi spy. Saya kena tengok siapa yang cakap bahasa selain daripada bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Lepas tu saya kena tulis nama dia dan akan bagi dekat bahagian bahasa. Dan orang yang kena tu, dia pula yang kena denda dengan bahagian bahasa. Nak cakap pasal denda ni sangatlah menarik dan saya sangat ingat dekat dalam fikiran sebab saya banyak kali kena denda dekat Gontor tu. Salah satu dendanya adalah kalau saya tak hafal apa yang ustazah suruh dekat pembelajaran, ustazah akan bagi saya berdiri dekat bawah matahari lepas sambil menghafal. Sampailah ustazah rasa okey, dah berhenti, baru saya berhenti. Memang lepas daripada tu memang saya dah tanamkan, saya tak nak kena denda, saya kena dengar apa yang ustazah cakap. Dan nak cakap pasal denda lagi, denda yang paling berat kat sana adalah pakai tudung belang. Apa tu tudung belang? Tudung belang tu adalah pakai tudung sebelah warna purple dan sebelah warna kuning.
Ada juga tudung yang warna sebelah warna hijau dan sebelah warna pink. Dan tudung belang ni adalah berlainan-berlainan mengikut kepada apa yang kita langgar. Dan itu adalah denda bagi santri perempuan, dan bagi santri lelaki adalah dengan botak kepala. Saya pernah kena denda pakai tudung belang sebabkan saya tak ikut prep malam, dan kena pakai tudung belang tu selama 2 minggu. Tudung tu hanya satu je tau, jadi kena pandai lah dalam 2 minggu tu nak cuci macam mana sampai kering kan. So, lepas daripada semua pengalaman ilmu yang saya dapat dekat Gontor ni, dia ada sistem pendidikan dia adalah dengan sistem pengabdian. Pengabdian tu kita praktekkan ilmu yang kita dapat dekat Gontor tu untuk mempraktekkan dekat luar, mengajar dekat luar selama 1 tahun. Jadi, ilmu-ilmu yang saya dapat dekat Gontor, saya mengajar dekat Malaysia selama 1 tahun. Kita mendapat ilmu mengamalkan dan mengajar kepada orang lain. Dan satu kata-kata dekat Gontor yang saya paling ingat adalah ke Gontor, apa yang kau cari? Ke Gontor kita nak cari apa? Kita nak cari ilmu, kita nak banggakan mak bapak. Jadi kita fikir-fikirlah sendiri. Oke geng, buat korang yang penasaran ya, Pondok Gontor itu ada di mana? Pondok Gontor itu berada di Jawa Timur Indonesia. Karena dia orang tadi itu hanya mengatakan Pondok Gontor Indonesia. Sementara Gontor itu nama kabupaten itu geng. Tepatnya itu di Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Dan banyak sih sebenarnya cawangan-cawangannya. Di Kediri juga ada, di dekat saya sini pun juga ada pondok-pondok Gontor. Tapi yang terbesar setahu saya di Ponorogo lah, sebab induknya itu di sana. Dan ini pondok ini memang sangatlah famous di Indonesia dengan ketertiban-ketertibannya. Kalau orang Malaysia itu nak pergi ke Pondok Gontor itu mestilah pelik, sebab di sana itu semuanya memang dikerjakan sendiri, mulai dari cuci baju, lepas tuh kemas-kemas, bersih-bersih, tak ada pegawai pembersih, sekolah ke tak ada. Jadi di sana itu memang mengajarkan murid-muridnya ataupun santri-santrinya itu untuk mandiri, untuk rajin, agar biar boleh bertanggung jawab. Memang agak keras sih. Pasti ada juga orang-orang yang mengatakan itu pasal tak ada uang untuk sewa orang pembersih. Entah orang mau cakap apa, tapi memang macam inilah pondok-pondok di Indonesia. Bukan hanya itu saja, di pondok pesantren Mambaul Hikam yang tempatnya keturunannya ataupun emak bapaknya Gus Ikdam, tahu kan Gus Ikdam yang famous juga di Malaysia. Itu pun ada di pesantren Mambaul Hikam, tepatnya itu ada di Blitar, tak jauh lah dari tempat saya ini. Nah, di sana pun juga macam itu. Semuanya itu dilakukan sendiri. Dan peraturan-peraturannya itu kalau sampai tak mengikuti percakapan dari cikgunya, itu boleh kena bukan denda ya, cuman hukuman. Hukuman. Ada yang dijemur, ada yang disuruh berdiri di kelas tapi sambil menghafal. Memang pendidikannya itu seakan-akan memang keras, tapi kalau sudah kebiasaan, kalau sudah lama-lama mungkin menjadi kebiasaan, lalu boleh menjadi nyaman. Nah, buat orang-orang Malaysia yang teringin anaknya itu sekolah agama di Indonesia, boleh saja seperti apa yang dikatakan oleh adiknya tadi ya, di Pondok Gontor, Jawa Timur, Ponorogo, Indonesia, macam itu. Nah, sekalian kalau sebenarnya banyak di sini tuh, Lirboyo itu pun juga famous, tapi jangan sampai, saran saya ya, jangan sampai salah pilih pondok, karena ada beberapa oknum pesantren juga itu yang membegal sama-sama santrinya. Maksudnya membegal itu meminta uang kepada sama-sama santrinya, itu sebagian ada. Tapi kalau ke tempat-tempat pondok yang terpercaya, sudah masuk sosial media macam Pondok Gontor, macam itu Lirboyo, Mambaul Hikam, itu otomatis saya rasa tak ada. Sebab dia orang berani mengeluarkan di media sosial, otomatis dia juga berani menanggung jawab apapun yang telah dia terima, macam itu. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.